kembali di hari Jumat Agung, di mana kita memperingati peringatan akan kasih Kristus dalam kehidupan kita, di mana kita telah ditebus dari dosa kita telah diselamatkan. Oleh sebab itu mari kita menghampiri hadiratnya dan kita merasakan hadiratnya mengalir dalam hidup kita. Kita percaya kesembuhan telah terjadi, mujizat telah terjadi bagi kita semua, bagi bangsa kita, bagi dunia ini. Mujizat Tuhan terus berlangsung. Mari kita satukan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Kuasa darahnya membungkus kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Kita percaya yang anak-anak Tuhan di muka bumi ini yang sedang dalam sakit, penyakit atau apapun, kita percaya Tuhan telah memulihkan mereka, Tuhan telah menyembuhkan mereka, karena kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Kita dibebaskan dan kita menang dari kuasa maut, karena kasih Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, kami masuk dalam hadirat Tuhan, kami menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh,
Yesus Kristus, Bapa kita yang kekal, puji Tuhan bagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita masuk dalam ibadah yang agung, ibadah yang begitu mulia, di mana kita mengingat kembali bagaimana Anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus menggenapkan dalam dirinya, dalam hidupnya, dengan cara menyerahkan nyawanya untuk menanggung dosa umat manusia. Ia telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dibunuh, disalibkan dan dikuburkan. Semuanya itu adalah untuk menegaskan bagaimana Tuhan Yesus sebagai korban penebus dosa. Tidak ada korban yang lain yang dapat diberikan oleh manusia, yang dapat diterima oleh Allah, menjadi sebuah korban untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Tidak ada korban, tidak ada cara yang lain yang dapat melayakkan manusia, sehingga manusia dapat bertemu dengan Allah, dapat menemukan jalan kebenaran yang membawa kepada hidup, bahkan kehidupan yang kekal. Selain melalui korban yang sudah dilakukan Allah sendiri melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang terkasih. Dia telah taat dalam menanggung penderitaan yang seharusnya tidak ditanggungnya, karena dia adalah anak Allah, dia adalah Allah. Dia bisa membebaskan, melepaskan dirinya daripada segala penderitaan, daripada segala kuasa kekuatan dunia. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada dirinya. Tetapi demi untuk menebus, menanggung dosa-dosa manusia, dia harus merendahkan dirinya. Dia memberikan dirinya ditawan, ditangkap, diadili dengan tidak adil, dianiaya, kepadanya dituduhkan tuduhan-tuduhan palsu, fitnah-fitnah keji, semata-mata hanya untuk supaya penghakiman, penghukuman yang daripada Allah diizinkan terjadi atas dirinya. Sekalipun tidak ada fakta yang memberikan bukti kebenaran bahwa dia layak menanggung semua itu. Artinya dia layak untuk disalahkan, dia layak untuk diolok-olok, dicemooh, dia layak dihinakan, dia layak untuk diperkatakan. Tidak ada alasan, lebih-lebih lagi untuk dibunuh, disalibkan. Tidak ada kesalahan sedikit pun juga. Pontius Pilatus sendiri mencuci tangannya, tanda aku tidak bersalah, aku tidak ikut ambil bagian dalam orang ini, karena aku tidak menemukan kesalahan sama sekali. Pontius Pilatus menunjukkan bahwa Kristus tidak bersalah sama sekali. Sebab itu dia menyerahkan penghakiman itu kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, khususnya golongan tak ahli Taurat, imam-imam kepala, dan imam besar Kayafas pada waktu itu. Kristus mentaati kehendak Bapanya. Untuk apa? Untuk menanggung dosa-dosa dunia, menanggung dosa-dosa umat manusia. Dia mengalami semuanya ini adalah untuk menebus kita. Inilah kata yang luar biasa. Menjadi penebus dosa kita. Ditebus adalah suatu kata yang luar biasa. Menderita sampai pada pengorbanan dan kematian di Kristus di kayu salib, hingga dia turun ke dalam dunia orang mati dalam keadaan terbunuh, terputuskan daripada Allahnya, Bapanya yang di surga, adalah supaya untuk menebus dosa-dosa kita. Kata ditebus di sini jemaat Tuhan adalah sebuah kata yang sangat luar biasa, kata yang sangat dahsyat. Anak manusia, anak Allah Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk menebus dosanya, bukan untuk menebus dirinya sendiri, tapi dia datang untuk menebus dosa manusia yang seharusnya dia tidak perlu menebusnya, karena itu bukan pelanggarannya dan kesalahannya. Tapi inilah tujuan anak Allah datang ke dalam dunia, supaya ia menebus dosa saudara dan saya, bahkan dosa semua penduduk manusia yang ada di dunia. Sebab tidak ada pelepasan, tidak ada pendamaian karena dosa di hadapan Allah, selain melalui korban penebusan dosa yang dilakukan oleh anak Allah, Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu Rasul Petrus menuliskan dengan ayat yang begitu jelas, begitu sempurna, memberitahukan bagaimana arti pengorbanan Kristus itu sendiri. Petrus mampu menuliskan ini karena dia merupakan salah seorang dari 12 murid itu yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus.
Dia dapat menuliskan arti penderitaan pengorbanan Kristus dengan cara yang luar biasa, yang dituliskannya dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 18 sampai dengan 21. Sebab kamu tahu, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 21. Sebab kamu tahu kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang memuliakannya, sehingga kita menaruh pengharapan, iman dan pengharapan yang tertuju kepada Allah. Oleh Dialah kita percaya kepada Allah. Artinya kita diselamatkan, kita diterima menjadi anak-anak Allah, kita diampuni, kita dipulihkan oleh karena Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati dan dimuliakannya, sehingga kita memiliki iman dan pengharapan yang tertuju kepada Allah. Oleh Kristus, oleh pengorbanan Kristus, oleh penderitaan sampai kepada kematiannya lah. Itulah yang sudah memberikan kepada kita pengharapan, memberikan kita jalan baru di tengah-tengah kebuntuan kehidupan manusia yang tidak mungkin untuk manusia bisa berdamai dengan Allah. Tetapi Allah sendiri memberikan caranya kepada kita melalui anaknya yang diberikannya sebagai korban untuk menebus dosa manusia. Ayat 18 perhatikan. Sebab kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kata ditebus, Rasul Petrus tahu persis apa artinya anak Allah telah menebus kita. Ditebus itu berarti ada 3 hal pemahaman tentang arti ditebus. Ditebus itu berarti yang pertama, anak Allah menggantikan tempat di mana kita seharusnya berada. Seharusnya, sekali lagi saya ulang, menggantikan itu berarti ditebus, artinya yang pertama, anak Allah menggantikan, replace, ya. Substitusi, menggantikan tempat di mana seharusnya saudara dan saya berada. Seharusnya kitalah yang dihukum, karena bukan dia yang bersalah, dia tidak berdosa, anak Allah tidak berbuat cacat, tidak bercela sedikit pun juga. Tetapi dia yang mengambil tempat penghakiman, penghukuman yang seharusnya kita tanggung. Semuanya itu adalah untuk menebus dosa kita sekalian. Mengapa dia harus mengambil tempat kita sehingga dia dapat menebus dosa-dosa kita? Karena firman Allah dengan jelas mengatakan, Roma 3:23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Dilanjutkan Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut. Karena upah dosa adalah maut. Tidak, artinya tidak ada seorang pun yang bisa menebus dosanya sendiri. Karena untuk menebus dosa manusia itu berarti seseorang harus mati terlebih dulu terhadap dosa. Kalau saudara atau siapapun yang menyebut dirinya saints, orang kudus, dia tidak akan bisa menebus dosa manusia. Kenapa? Karena dia harus mati dulu. Bagaimana orang yang mati bisa menebus dosa manusia yang lain, sedangkan dia sendiri kemudian tidak mengalami pembebasan daripada kematian yang dia alami akibat dosanya sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan, membebaskan manusia daripada maut. Karena ketika orang mati, maka dia mati sekali untuk selama-lamanya, dan tidak ada yang bisa melepaskan dia dari alam maut. Apalagi menyebut dirinya orang suci, orang kudus, orang saleh, yang dia datang bahkan dia mati untuk membebaskan manusia yang lain. Tidak ada yang bisa melakukannya itu selain daripada anak Allah, karena dia adalah Allah. Dia dapat menanggung alam maut, dia dapat mati, dia dapat turun ke dalam kerajaan maut. Bahkan dia merampas
manusia 100% saja, tapi dia juga adalah Allah sepenuhnya yang menjadi manusia. Sebab itu dia dapat memberi dirinya untuk menjadi korban penebus dosa, menggantikan tempat saudara dan saya yang kita tidak bisa gantikan atau wakilkan kepada orang lain. Sebab setiap orang yang menanggung dosanya berarti dia harus mati. Kalau kita sudah mati, apa yang kita bisa buat? Siapakah yang bisa mati dan bangkit kembali? Atau siapakah yang bisa memiliki kuasa otoritas terhadap maut selain daripada Allah sendiri? Sebab itu anak Allah telah datang ke dalam dunia ini. Bahkan dia bukan datang semata-mata untuk mengadakan mujizat kesembuhan, memberi makan 5.000 orang, atau Lazarus dibangkitkan semata-mata. Tapi terlebih dia harus mati untuk masuk ke dalam alam maut. Dan dalam semuanya itu dia menggantikan tempat seharusnya di mana kita yang mati di sana. Karena surat Petrus, kemudian Rasul Petrus menuliskan pada pasal yang ketiga ayat 18 dengan berkata demikian. Sebab juga Kristus mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya kita dibawanya kepada Allah. Ya, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah. Ia yang benar untuk kita orang-orang yang tidak benar. Dengan kata lain, Kristus mengambil tempat pada kita untuk membenarkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang tadinya tidak benar, sebagai orang-orang yang tadinya berdosa, yang bersalah, yang seharusnya dihukum, dihakimi oleh akibat kesalahan dan dosa kita. Tapi Kristus telah menjadi tempat untuk supaya menggantikan kita, orang-orang yang tidak benar ini, supaya kita dibawa menghadap Allah, sehingga kita dapat mengalami kemuliaan sebagai orang-orang yang ditebus. Karena itu Paulus juga menyatakan hal yang sama. 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, dia yang tidak berdosa, dia yang tidak bersalah, tetapi Allah telah membuatnya berdosa. Artinya dia mengambil tempat di mana kita yang seharusnya menanggung segala sesuatu akibat dosa, akibat melanggar kejahatan kita. Tetapi anak Allah telah melakukannya untuk apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya kita dibenarkan, kita dikuduskan, disucikan, dilayakkan di hadapan Allah. Jujur jemaat, untuk menggantikan tempat yang baik, tempat yang enak, tempat yang nyaman, tempat yang indah, banyak orang akan berlomba-lomba berebutan untuk mengambil tempat seperti itu. Tetapi mengambil tempat yang terburuk, bukan yang sekedar buruk, mengambil tempat yang terburuk, terhina, tercekam, tersakiti, terluka, bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain, itu adalah sebuah cerita yang berbeda. Banyak manusia yang menggantikan tempat-tempat yang istimewa bagi orang lain. Ada istilah pemain pengganti di sepak bola. Jika dia beruntung, dia akan menjadi pemain terkenal. Karena proses tadinya sekedar pemain pengganti, menggantikan pemain lain untuk berada dalam skuad utama, tim utama, itu adalah kebanggaan. Itu perihal menggantikan sebuah tim, apalagi menang, apalagi tim itu ternama, kita pun ikut makan puji walaupun hanya sekedar sebagai pengganti. Tapi sekali lagi, siapa yang mau menggantikan tempat yang paling mengerikan di dunia ini, dia telah menjadi kutuk bagi kita. Karena firman Allah mengatakan, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Oleh karena saudara dan saya lah Kristus telah menjadi kutuk, supaya dengan jalan demikian Kristus mengambil tempat di mana kita seharusnya di sana. Supaya apa? Di dalam penderitaannya, di dalam pengorbanannya sampai kepada kematiannya, Kristus menanggung dosa-dosa kita. Itulah yang disebut Kristus menebus kita daripada segala pelanggaran dan dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi miliknya, kita menjadi umatnya, kita dibenarkan, dikuduskan, dan dilayakkan, disebut sebagai milik kepunyaan Bapa. Jemaat Tuhan, pengorbanan Kristus luar biasa. Dia yang tidak seharusnya mengalami kematian sedemikian rupa, tapi dia telah menyerahkan dirinya, menanggung semuanya itu, untuk membuktikan kasih yang sudah Allah janjikan kepada kita manusia melalui anak Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, apa arti penebusan? Yang pertama, itu arti penebusan untuk kita
digantikan tempat kita yang seharusnya disalib, kita yang seharusnya dihukum karena kita yang berdosa. Masa kita yang berbuat jahat, orang lain yang menanggungnya? Kan tidak mungkin, mana ada cerita seperti itu. Tapi kebenaran ini terjadi, Kristus melakukan itu, menggantikan tempat yang tidak ada seorang pun mau ada di sana. Bahkan yang dapat melakukannya tidak. Kalaupun ada yang mau, belum tentu dia bisa. Bukan belum tentu, tidak mungkin bisa. Karena orang yang sudah mati tidak akan bisa bangkit kecuali dalam kebangkitan Kristus. Karena Kristus itulah yang pertama-tama bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, apa artinya ditebus? Ransom, bahasa Inggrisnya ransom. Ditebus atau penebusan. Apa artinya penebusan itu dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah, itu berarti ketika Kristus menyerahkan nyawanya, darahnya tercurah, mengalir di Kalvari, tubuhnya tercabik-cabik seperti yang dia katakan. Roti yang terpecah-pecah, tubuh yang tercabik-cabik, tubuh yang dihancurkan karena dosa, karena perbuatan manusia, karena kejahatan. Ia adalah untuk menggantikan tempat di mana kita seharusnya berada. Yang kedua adalah untuk membayar harga. Ada harga yang harus dibayar. Kita tahu bahwa setiap kali kita membayar sesuatu, itu berarti ada harganya, ada nilainya. Nilainya berapa? Harganya berapa? Supaya kita bisa ngomong, saya akan lunasi. Ketika Kristus berbicara, dia membayar dosa-dosa kita, itu berarti ada harga yang harus dibayarnya. Ada harga yang harus ditanggungnya. Ada harga yang harus dilunasi oleh Allah Bapa untuk menjadikan saudara dan saya kembali menjadi miliknya sebagaimana rencana semula, menjadikan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Ada harga yang harus dibayar. Sebab itu Petrus berkata, engkau ditebus bukan dengan barang yang fana, emas, perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Ada harga yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bercacat dan tak bernoda. 1 Petrus 2 ayat 7 mengatakan, Petrus pun menegaskan kembali, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Bapak Ibu, Kristus menebus kita. Kata ditebus, contohnya aja, kita menggadaikan barang di bank atau kita menaruh sesuatu, kita harus tebus. Ada harga, bahkan lebih daripada harga yang kita dapatkan pada saat kita meminjam sesuatu ke pihak bank. Kita harus membayar plus bunga-bunganya. Itu ada harga yang harus dibayar. Apalagi dosa-dosa kita. Kalau kita hitung, kita nilai dengan rupiah atau dengan nilai uang apapun, berapa banyak dosa manusia ini yang bisa dibayarnya. Dosa dengan mata kita sudah jelalatan dengan mata kita yang kurang ajar untuk melihat hal yang tidak pantas kita lihat. Dosa dengan telinga kita lebih suka mendengarkan perkataan-perkataan tidak pantas, perkataan-perkataan yang memojokkan, menjelekkan, menyakiti orang lain. Kita bersukaria ketika orang lain, kita mendengar mereka menderita, musuh-musuh kita yang mengalami sengsara, kita senang. Kaki kita lebih suka kita daripada kita habiskan waktu banyak di gereja ibadah, kita habiskan waktu di lapangan-lapangan bola, di tempat-tempat hiburan, konser-konser dunia, ke tempat dugem dan sebagainya. Belum lagi tangan kita yang lebih banyak kita gunakan yang tersembunyi tidak kelihatan, untuk mencuri, untuk berbuat jahat, untuk korupsi, untuk melakukan hal. Belum lagi pikiran kita yang suka memikirkan khayalan-khayalan yang tidak patut dan sebagainya. Belum perasaan-perasaan kita yang menuduh, menghakimi, perasaan-perasaan kita yang menyalahkan orang lain. Kalau dihitung semuanya itu berapa banyak nilai harga. Sebab itu Kristus harus menanggung semua. Itu baru dalam diri satu orang. Bayangkan dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, berapa ribu jiwa, berapa miliar jiwa yang ditanggungnya. Kalau hari ini saja penduduk manusia di abad 21 ini 7 miliar. Itu belum pada abad 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, 2000 sejak zaman Adam dan Hawa sampai dia datang kembali. Berapa banyak harga. Sebab itu dia menanggung semuanya itu untuk menyatakan Allah membayar semuanya, menebus dosa kita. Sebab itu Paulus sendiri berkata demikian dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibayar dan lunas
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab itu Paulus menasihatkan permuliakan Allah dengan tubuh. Bapak Ibu, apa artinya darah Kristus itu? Mahal Bapak Ibu. Jemaat yang dikasih Tuhan, tidak ada harga apapun yang bisa menggantikan untuk menebus dosa kita. Sebab itu saya anggap lucu kalau ada orang yang mengatakan dengan perbuatannya, dengan usahanya, dengan korbannya menurut tindakan perbuatannya dia bisa berdamai dengan Allah. Dasarnya apa? Tidak ada dasar yang bisa membuat orang-orang berpikir berbuat seperti ini bisa memastikan bahwa dia selamat. Dengan segala perkataan apapun, maaf dengan sebutan agama sekalipun. Sebab yang menyelamatkan kita bukan agama. Yang menyelamatkan kita adalah darah yang telah tercurah, harga yang sudah dibayarkan, dan darah itu sangat mahal yang tidak bercacat bercela, yaitu darah Tuhan kita Yesus Kristus. Darah itu mahal. Sebab itu kitab Ibrani menuliskan dengan tegas bagi kita, sebab jikalau Ibrani 10 ayat 26, sebab jikalau seorang dengan sengaja berbuat dosa setelah ia mengetahui kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosanya. Tetapi yang ada hanyalah kematian yang begitu mengerikan dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan orang-orang yang durhaka. Sebab dikatakan kemudian pada ayat yang ke-29, yaitu bila kita meremehkan atau menghinakan, bahkan dikatakan yang menginjak-injak anak Allah. Siapa yang menginjak-injak anak Allah dan menajiskan darah yang kudus yang menyucikan kita, serta menghinakan roh kasih karunia, akibatnya luar biasa. Ayat 31 Ibrani 10 dikatakan, ngeri benar apabila jatuh ke dalam tangan Tuhan kita. Artinya, mari jangan jadikan percuma, jangan jadikan sia-sia. Pengorbanan Kristus ini membuat kita mengerti bahwa harga yang dibayarkannya mahal. Kasih karunia Allah memang diberikan cuma-cuma kepada kita, tapi tidak murahan. Sebab itu kalau ada orang mengajarkan kekristenan dengan harga yang murahan, maaf kata hyper grace, itu sebuah kebohongan dusta dari iblis. Tidak ada hyper grace, tidak ada yang murah. Kita bisa berbuat dosa seenaknya, kemudian kita bisa minta ampun seenaknya. Allah yang mana, Kristus yang mana yang kamu percayai? Kristus yang kami miliki di dalam Tuhan kami Yesus Kristus berkata, setiap orang yang menajiskan darah Kristus, yang menginjak-injak anak Allah, yang meremehkan roh kasih karunia Allah, maka Allah akan membalaskan padanya dengan api yang akan menghanguskan orang durhaka. Kematian yang begitu mengerikan, tidak ada pengampunan, tidak ada kasih karunia Allah. Artinya, mari kita sungguh-sungguh mensyukuri kasih karunia Allah yang sudah menebus kita, mengampuni dosa kita. Mari kita jaga, kita pegang teguh kasih karunia ini dengan hidup iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah hidup kita hari demi hari semakin berkenan, untuk kita menyatakan bahwa sungguh kasih karunia yang Kau berikan dalam hidupku ya Bapa tidak menjadi percuma. Sebab itu Paulus sendiri menambahkan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama. Sebab itu, sebagai teman-teman sekerja aku menasihatkan kamu, supaya kamu tidak membuat menjadi sia-sia kasih karunia yang telah kamu terima. Jangan jadikan percuma kasih karunia Allah. Jadi nggak ada istilah hyper grace. Itu adalah sebuah hal yang menjadikan sia-sia kasih karunia Allah, yang buat kita bisa berbuat dosa seenaknya karena kita merasa Tuhan pasti ampuni kita. Tidak ada. Yang ada ialah bahwa kasih karunia itu mahal. Bagi kita yang percaya, ia mahal. 1 Petrus 2 ayat 7. Petrus tidak hanya berhenti pada satu pasal, dia selalu menerangkan lagi pada pasal berikutnya, pada bagian ayat selanjutnya, apa yang dimaksudkan dengan darah yang mahal itu, dan bagaimana respon kita terhadap darah yang mahal, yang sama seperti darah anak domba tidak bercacat. Yaitu tadi 1 Petrus 2. Karena itu bagi kita yang percaya yang mahal. Artinya kita tidak akan menjadikannya sia-sia percuma. Kita akan memperjuangkan iman kita. Kita akan menghargai pengorbanan Kristus dengan hidup sungguh-sungguh, hidup takut akan Tuhan, dan tidak membiarkan kejahatan, kenajisan dunia ini menjauhkan kita daripada kasih karunia Allah. Sebab takut dan gentar akan Tuhan itulah bagian milik orang percaya.
Sebab itu jemaat yang dikasih Tuhan, mari di akhir zaman kita hidup semakin takut akan Tuhan, menguduskan Allah dalam setiap kehidupan kita. Karena Petrus pun mengatakan kalimat B 1 Petrus 2. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang bangunan itu akan menjadi batu penjuru sekaligus batu sandungan. Ayat yang ke-8. Mereka tersandung karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Dan untuk itu juga Tuhan telah sediakan penghukuman, Tuhan telah sediakan penghakiman, Tuhan sudah sediakan bagiannya seperti yang sudah dikatakan oleh kitab Ibrani pasal 10 ayat 26 dan 27 tadi. Akan ada api yang akan menghanguskan orang neraka. Akan ada kematian yang mengerikan bagi mereka yang menjadikan darah anak domba Allah, kasih karunia Allah, sia-sia. Mari kita hidup di akhir zaman ini semakin hidup kudus, semakin hidup takut akan Tuhan, semakin menghormati Allah di atas segala-galanya. Yang ketiga, apa arti ditebus? Apa arti penebusan, ransom? Apa arti kita ditebus oleh Allah itu? Dia telah menggantikan tempat di mana kita seharusnya mati di sana. Dan kemudian dia membayar harganya lunas, gak kredit, gak nyicil. Lunas sepenuhnya, hebat Tuhan kita. Yang ketiga ia menjamin. Ditebus berarti dijamin. Untuk penebusan ini memiliki sebuah nilai yang lebih tinggi daripada yang ditebus. Setiap jumlah uang yang kita tebus untuk barang yang kita akan ambil, itu pasti nilainya lebih besar daripada saat kita pertama kali pinjam. Pinjam di bank 10 juta, kita bisa jadi akan bayarnya 15 juta. Kenapa? Ya karena ditebus itu adalah memiliki sebuah nilai jaminan bahwa itu akan ditanggung sepenuhnya oleh si penebus. Sebab itu Alkitab berkata, Paulus berkata pada jemaat di Efesus demikian. Sebab kalau oleh satu manusia, yaitu manusia Adam dan Hawa, maka seluruh manusia jatuh dalam dosa, betapa lebihnya Kristus yang oleh satu orang, yaitu oleh Kristus Yesus Tuhan, Ia yang telah datang ke dalam dunia mendamaikan manusia dengan Allah melalui dirinya. Dari satu orang ini yang telah mati bagi semua manusia, maka semua manusia yang seharusnya mendapat kutuk tulah dan penghakiman yang kekal semuanya, kemudian diubahkan daripada kebinasaan kepada kehidupan, bahkan kehidupan yang kekal. Semua manusia yang tadinya, karena manusia pertama, manusia Adam dan Hawa, kita mengalami dosa asal, dosa turun-temurun yang secara di dalam kandungan kita sudah hidup dalam dosa, dilahirkan dalam dosa. Tapi oleh Kristus kita semuanya tanpa terkecuali, asal kita percaya bahwa Kristus datang sebagai penebus dosa kita, juru selamat kita, maka semua orang telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, dan diterima menjadi umat Allah. Artinya perbuatan dosa Adam yang sudah mengakibatkan dosa pada manusia itu tidak dapat dibandingkan dengan penebusan Kristus yang membawa kepada pemulihan, membawa kepada pengampunan, pendamaian, hal-hal yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan Kristus menebus. Dan yang ketiga artinya menjamin. Apa yang dilakukan oleh Kristus itu jauh lebih besar. Lihat saja apa yang dilakukan Tuhan atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kalau ingat dosa kita, siapa kita ini? Begitu banyak dosa-dosa kita yang seharusnya membuat kita merasa tertuduh, membuat kita merasa tidak layak, membuat kita merasa terhakimi. Tapi ajaib Tuhan, begitu Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya, kita mengerti arti penderitaan pengorbanan Kristus untuk dosa kita. Lihat berapa banyak kita begitu mudah sekarang dengan mengangkat muka, mengangkat tangan. Padahal jujur, beberapa waktu yang lalu siapa kita? Itulah jaminan yang Tuhan berikan, lebih daripada pelanggaran kita, lebih daripada kesalahan kita. Sebab itu Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, berbahagialah orang yang ditutupi pelanggarannya, berbahagialah orang yang tidak diperhitungkan kesalahannya dan tidak berjiwa penipu. Mazmur 32. Daud memberitahukan bahwa penebusan Allah itu jauh lebih besar daripada segala dosa kita. Harga yang dibayarkan anak Allah, tempat yang digantikan atas dirinya, pada dirinya atas kita, itu jauh lebih besar. Untuk apa? Untuk menjamin kita. Artinya dijamin, Bapak Ibu,
melalui penderitaan, pengorbanan sampai kematian Kristus, melalui darah yang tercurah, Allah betul-betul memastikan keselamatan itu sudah Tuhan berikan pada kita. Kita betul-betul sudah diampuni. Kita betul-betul bukan mudah-mudahan diselamatkan, mudah-mudahan kau kudus, bukan. Jaminan itu luar biasa. Sepenuhnya, sesungguhnya kita betul-betul sudah dilayakkan, dikuduskan, seperti kata Petrus. Kemudian ketika dia berkata, supaya ia membawa kita kepada Allah dengan hati nurani yang dipulihkan. Lebih jauh lagi, kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat 22 mengatakan, demikian pula Tuhan Yesus Kristus adalah jaminan bagi suatu perjanjian yang lebih kuat. Tuhan Yesus Kristus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, lebih daripada manusia dalam segala kelemahan keterbatasannya, lebih daripada pelanggaran kita, lebih daripada segala dosa-dosa kita. Tuntutan yang ditanggungnya, dijaminnya atas kehidupan kita itu lebih besar, sebab dia telah berkorban menyerahkan nyawa. Sebab itu dikatakan Ibrani 9 pada ayat yang 14, betapa lebihnya, perhatikan itu, kata lebih itu mengandung satu jaminan Allah. Ibrani pasal 9 ayat 14, betapa lebihnya darah anak Allah yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai persembahan kepada Allah yang tak bercacat. Untuk apa? Untuk menyucikan kita, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal itu, kita telah menerima jaminan yang lebih daripada semua dosa, lebih daripada segala sesuatu. Itulah Kristus Allah yang menjamin segala sesuatunya dalam kehidupan ini. Sebab itu kita percaya bahwa setiap orang yang percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, engkau pasti diselamatkan, engkau pasti sudah diampuni. Kita pasti, bukan mudah-mudahan, bukan semua kita akan. Sebab Allah yang menjaminkan keselamatan kita, itu adalah Allah yang menjamin sepenuhnya, lebih daripada kesalahan dan dosa kita. Akhirnya, apa yang saya mau katakan? Tujuan dari penebusan ini, tujuan Allah menggantikan kita, tujuan Allah membayar harga yang dibayar, tujuan Allah untuk supaya menjamin segala sesuatu sebagai kepastian. Tujuan Allah adalah untuk satu hal, satu kata yang tidak pernah muncul dalam perjanjian baru. Itulah freedom, liberty, kebebasan, kemerdekaan. Merdeka. Untuk kata inilah Allah telah menggantikan tempat, membayar harganya dan menjamin sepenuhnya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya merdeka karena Tuhan, di dalam Tuhan. Yohanes 8 ayat yang 36, Rasul Yohanes berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Paulus sendiri menuliskan pada jemaat di Galatia, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Galatia pasal 5 ayat pertama, kemerdekaan dalam Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan janganlah mau lagi dikenakan kuperham. Inilah tujuan Allah melalui penebusannya, menggantikan kita, membayar harga atas dosa dan kesalahan kita, menjamin segala sesuatunya adalah supaya kita merdeka. Apa sih arti merdeka secara singkat? Merdeka itu berarti saudara kita sudah dibebaskan, dilepaskan. Kita sudah menjadi orang-orang yang bebas, seperti kata Maleaki pasal yang keempat ayat yang kedua. Tetapi orang-orang yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran, kesembuhan pada sayapmu. Engkau akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Orang yang bebas adalah orang yang sudah dilepaskan, dibebaskan daripada belenggu, daripada segala ikatan dosa atau apapun. Itu tidak dapat membebaskan, tidak dapat mengikat kita, membelenggu kita lagi, karena Kristus sudah memerdekakan kita. Yang kedua, arti daripada merdeka itu berarti saudara disucikan, dikuduskan, dilayakkan, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Rasul Petrus berkata, 1 Petrus 3:15, tapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai
Tuhan. 1 Petrus 3 15a. Kita dikuduskan, kita disucikan supaya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Itulah merdeka. Kita layak, kita bebas, kita ketemu dengan Tuhan tanpa rasa takut, tanpa ada halangan lagi. Karena Tuhan sudah melayakkan, menyucikan kita. Yang ketiga, arti merdeka. Arti merdeka yang ketiga itu berarti kita dibenarkan. Dibenarkan itu berarti kita yang tadinya jauh, kita yang tadinya terpisah dari Allah, itu sekarang dipersekutukan. Dipersekutukan dengan roh damai sejahtera. Roma 5, Paulus mengatakan, Roma 5 ayat 1, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah itu mempersatukan Allah. Kita yang tadinya jauh sekarang dekat. Karena yang memisahkan kita itulah roh perseteruan, telah ditiadakannya melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dibenarkan, dan pada akhirnya dibenarkan yang terakhir. Tidak ada apapun yang dapat menghakimi kita. Tidak ada lagi yang dapat mendakwa, mengancam kita. Karena surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, itu telah ditiadakannya dengan memakukannya di kayu salib. Kata Rasul Paulus dalam Kolose pasal 2 ayat 14. Jemaat Tuhan, mengapa kita menyebut Jumat ini agung? Karena Kristus telah menebus kita, memerdekakan kita dengan cara mengambil tempat di mana kita seharusnya ada di kayu salib. Membayar harganya, tidak menyicil tapi lunas, untuk menjamin sebuah jaminan terhadap perjanjian yang lebih kuat. Sehingga tidak ada apapun lagi yang dapat menghalangi, bahkan membatalkan kebaikan kasih karunia. Tujuan Allah menjadikan kita orang yang merdeka di dalam Kristus. Tuhan mengasihi kita semuanya, Tuhan mengampuni kita, Tuhan melawat kita, memerdekakan kita. Inilah tandanya Kristus telah mati bagi dosa kita. Amin. Tuhan Yesus. Sebelum kami menerima perjamuan suci ini, ya Allah Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus, urapi kami, tahirkan kami, layakkan kami, kuduskan kami seluruhnya, supaya kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah yang sudah menyelamatkan, mengampuni dosa kami. Mari ya Bapa, biarlah kasih-Mu yang ajaib menguduskan kami semuanya. Kami yang hadir di sini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan melawat kami untuk kami sungguh dalam perkenanan Allah Bapa, menerima roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus yang telah dicurahkan darahnya, diserahkan, dipecah-pecahkannya bagi kami tubuhnya. Terima kasih Bapa. Berkati pelayan Tuhan yang akan melayani perjamuan suci ini. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, roh kemuliaan dari Bapa, kami siap melayani perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua Bapak Ibu jemaat yang sudah menerima roti dan anggur, dipersilakan bangkit berdiri. Haleluya. Lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku
Ini bukanlah roti dan anggur biasa, tetapi inilah tanda persekutuan, perlambang sebagai tubuh dan darah Kristus. Ini bukan sebuah ketetapan agama Kristen, bukan sebuah ketetapan organisasi gereja, tapi ini adalah perintah Tuhan Yesus Kristus sendiri, supaya kita melakukan perjamuan kudus dan melakukannya, menerimanya dengan hati yang kudus, mengasihi dan takut akan Tuhan. Mari kita mengangkat roti tinggi di atas kepala kita. Sebab pada malam, pada waktu Tuhan Yesus sebelum diserahkan, ditangkap, diadili dan dihukum mati dengan cara disalibkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya sambil mengucap syukur dan berkata, "Inilah tubuhku yang telah diserahkan bagimu. Terimalah ini dan lakukanlah ini sebagai peringatan akan kematian, akan penderitaan, akan pengorbanan Kristus yang sudah mengambil tempat ganti kita, yang sudah membayar lunas harga yang dibayarkannya untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menjamin bahwa setiap kita yang percaya di dalam Kristus pasti diselamatkan, pasti diampuni. Sebab tubuh Kristus itu betul-betul makanan. Sebab itu setiap orang yang menerima dan makan tubuh Kristus, dia memiliki persekutuan dengan Allah, mengalami kemuliaan, kasih karunia dan kebenaran yang daripada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percayakah engkau bahwa roti yang kita angkat ini bukan roti biasa, tetapi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Terimalah dan makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan. Mari kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kemudian sesudah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Terimalah ini sebagai peringatan akan pengorbanan, akan kematian, akan harga yang telah dibayarkannya, akan seluruh penderitaan yang begitu sangat mahal, bahkan melebihi pelanggaran dosa kita, untuk menjamin, memastikan keselamatan yang tidak dapat dibatalkan, keselamatan yang tidak dapat diganggu gugat, keselamatan yang tidak dapat dianulir oleh keadaan apapun. Asal kita percaya dan bersekutu di dalam Kristus Yesus Tuhan." Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, percayakah engkau bahwa cawan yang kita angkat ini bukan anggur biasa, tetapi ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Terimalah dan minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum. Allah memberkati kita semuanya, menyinari kita dengan wajah-Nya. Kasih karunia Allah Bapa menyempurnakan seluruh ibadah Jumat Agung ini melalui kemuliaan yang mengatasi segala-galanya, kebenaran, kemurahan, damai sejahtera, sukacita Allah yang melampaui mengatasi segala sesuatunya, diberikan Allah memenuhi kehidupan kita, keluarga kita, hari-hari di depan kita, masa depan kita, pekerjaan, jerih lelah, pergumulan, usaha kita, semuanya diberkati oleh Tuhan. Karena kalau Ia sendiri tidak menyerahkan nyawanya untuk kita, bagaimana mungkin Allah tidak memberikan segala sesuatu bagi kita? Sebab itu percayalah, tangan kanannya berkuasa mengangkat kita, bahkan menjadikan kepala bukan ekor. Engkau pasti berhasil, engkau pasti beruntung dan berkemenangan di dalam Tuhan Yesus, karena perkenanan daripada Allah sudah terjadi, melimpah, menyertai kita semuanya, mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama jemaat Tuhan diberkati Tuhan, kita berkata, Amin. Amin.